Anak Indonesia, anak yang bahagia, Semangat sekolah, untuk gapai citanya. Mari sama-sama. Waalaikumsalam, Bu Ike. Waalaikumsalam. Ya, Bu Risi, apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu Ike. Gimana Bu? Ada apa nih? Kelihatannya ada hal yang sedang dipikirkan nih oleh Bu Risi. Nampaknya berat, Bu. Iya, bener banget Bu. Gimana ya? Ini ada satu hal yang saya sedang pikirkan nih sekarang. Dan ini membuat saya cemas banget Bu Ike. Masya Allah. Wah, hal tentang apa nih Bu Risi? Sampai-sampai Bu Risi kelihatannya cemas. Terus mungkin saya bisa membantu Ibu. Ya nih, saya minta bantuannya ya Bu Ike. Pengen cerita juga nih berarti nih Bu Ike, minta waktunya ya Bu Ike. Buat saya cerita begitu. Ya, emang enggak, Bu. Mungkin saya nanti bisa bantu Ibu. Ya, setidaknya mungkin bisa mengurangi beban kecemasan yang Bu Risi rasakan saat ini. Iya Bu, syukur-syukur bukan cuma berbagi beban Bu ya. Saya bisa dapat jalan keluarnya nih dari yang saya pikirkan atau yang saya cemaskan hari ini. Beneran loh Bu Ike. Emang ada apa sih Bu Risi? Jadi gini nih Bu Ike. Sampai cemas ya. Jadi sampai cemas banget kelihatannya tuh. Cemasnya itu karena saya dapat telepon dari orang tua siswa, marah-marah nih orang tua siswanya. Jadi gini awal ceritanya. Saya tuh kemarin tuh sedang cek proses penulisan ijazah nih Bu Ike sama petugas. Terus ternyata kata petugas ada beberapa anak yang belum mengumpulkan fotokopi ijazah SMP-nya. Coba. Kagetlah saya. Lalu kemudian ya supaya mengumpulkan ijazah saya kasihkan pengumuman ya di kelas itu. Nah, dari hasil pengumuman itu datanglah telepon orang tua begitu. Jadi sampai jadi karena ada anak beberapa yang tidak mengumpulkan ijazah sehingga diumumkan lagi tuh di grup kelas. Nah, ternyata setelah saya mengumumkan ini melalui wali kelas itu ya Bu Ike, Bu Umi dan lain sebagainya begitu kan, ada beberapa siswanya. Nah, dari situ saya ditelepon begitu, ditelepon sama orang tua siswa. Bari marah-marah orang tua siswa teh. Aduh, saya bingung ya, pedes banget kalimatnya, katanya begitu. Iya. Lalu apa yang terjadi Bu setelah pengumuman itu nih, setelah Ibu umumkan bahwa ada anak tuh kan berarti yang belum bisa ditulis ya ijazahnya ya. Setelah sampaikan seperti itu, apa Bu yang terjadi setelah pengumuman yang Bu Risi sampaikan? Jadi ternyata setelah pengumuman itu para wali kelas itu ditelepon oleh salah satu. Jadi kronologisnya itu wali kelas men-share-kan ya di grupnya. Kemudian ternyata ada orang tua siswa yang merasa dirugikan gitu dengan informasi yang saya atau informasi yang di-share oleh wali kelas. Kemudian anak-anak bertanya, ini dari mana? Ditulislah oleh wali kelas itu bahwa informasi itu dari saya. Oh, kenapa ya Bu? Ya, kenapa sih orang tuanya marah itu ya? Jadi
Iya, pada saat kenapa tuh? apa sih, orang tuanya itu menelpon saya, dia bercerita merasa dirugikannya bahwa anaknya itu dibully habis-habisan di grup. Nah, yang saya bingung kan grup wali kelas, kok wali kelas nggak tahu gitu loh, Bu Ike. Ternyata mereka ada grup yang tidak ada wali kelasnya. Disitulah anaknya itu. Jadi dibully verbal itu teman-temannya itu banyak komentar. Ini gara-gara kata temennya nih ya Bu itu, ini gara-gara kamu tidak belum mengumpulkan fotokopi ijazah sehingga ijazah kita nih telat nih begitu. Wah, Jadi wah lalu ternyata dari telepon tersebut ya Bu, ada percakapan apa lagi Bu? Maksudnya selain itu atau ada hal apa yang dibicarakan lagi Bu? di samping itu juga saya karena orang tua marah gitu ya, ya ketakutan juga sih Bu Ike, orang tua tuh marah begitulah ya. Tapi ada beberapa hal yang saya jelaskan pada saat telepon dengan ayahnya itu, ayahnya nih yang nelpon itu. Kenapa saya jelaskan harus ada fotokopi begitu, dan harus segera. Tapi ya orang tua siswanya mungkin karena anaknya sudah merasa dia dibully oleh teman-temannya gitu sekelas ya tetap aja marah. Katanya saya malah saya dibilanginya menghambat katanya begitu. Saya bingung. Aduh, oh begitu ya Bu. Terus lalu bagaimana nih Bu? Ya Ibu menanggapinya? Menanggapinya ya. Ibu menanggapinya Saya nih kalau hal iya nih seperti Bu itu. Ike. Saya coba ya waktu itu. Coba nanya sih sebetulnya kenapa kok sampai selama 3 tahun itu ya kemarin itu fotokopi ijazah karena kan saya hanya meminta sekolah itu hanya membutuhkan fotokopi ijazah kok sampai belum diberikan. Nah tanya-tanya akhirnya ngelesek tuh saya tuh nanya ternyata memang belum diambil Bu ijazahnya di SMP-nya. Lalu apa yang sudah Bu Risi lakukan nih setelah itu? Itu saya sempat nih saya coba nih bertanya karena SMP-nya saya tanyakan tuh ternyata SMP-nya di sebelah sekolah saya jadi saya tanyalah tuh di sana terus apa coba penjelasan dari pihak sekolah katanya itu kami memang nggak bisa mengeluarkan begitu karena ada sesuatu yang belum dipenuhi oleh mereka. Jadi ada ikrar janji yang harus mereka penuhi dulu, baru ijazah itu diserahkan. Gitu. Oh seperti itu. Ada-ada aja ya. Lalu hal apa lagi Bu yang sudah Ibu lakukan nih? Lalu hal apa lagi yang sudah Ibu lakukan? Sebetulnya bingung Bu Ike saya itu. Karena ini terkait wewenang lembaga ya. Iya, benar-benar. Mungkin nih ya, kira-kira enaknya gimana nih menurut Bu Risi agar masalah ini selesai dan tidak ada ekses lagi gitu. Nah, gimana nih menurut Bu Risi? Sebetulnya sih karena kena omel tadi ya kemarin itu, saya sih masih belum berani ya. Tapi ya pengennya sih saya memberanikan diri nih untuk mengundang Bu Ike kira-kira ya mengundang orang tua siswa tersebut yang beberapa belum mengumpulkan fotokopi ijazah itu mengundang pengennya sih diskusi gitu gimana nih jalan terbaiknya karena nih udah lewat 1 bulan ijazah belum dibagikan begitu kan karena ada orang tua juga ya yang nggak paham begitu, yang perlu kita jelaskan sekali lagi tentang perlunya data atau bukti yang harus disimpan oleh sekolah. Tapi mungkin karena saya nggak berani ya, mungkin didampingin kali ya. Kalau saya sendiri mah aduh tuan nih. Iya. Langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat Bu. Untuk melakukan jadi istilahnya mau ngajak orang tua untuk mengundang orang tua ya istilahnya untuk berdiskusi menanyakan secara langsung kemudian juga Ibu mencari teman untuk mendampingi Ibu itu udah tepat dan kira-kira apalagi Bu untuk antisipasi lainnya nih apa ya kira-kira yang bisa diterima oleh mereka ya supaya mereka nggak sewot lagi padahal ya harus segera mungkin
pada saat nanti pengumpulan, mungkin saya akan kasih waktu dulu kali ya, kasih waktu dulu seminggu. Mungkin mereka ada janji apa gitu dengan sekolahnya yang dulu sehingga mereka bisa membereskan itu, gitu ya. Nah, 1 minggu kalau sudah 1 minggu nanti kita ketemu lagi kali ya, ketemu lagi dengan orang tua. Nah, kalau ada yang beberapa orang tua yang belum mencapai, belum berhasil fotokopi ijazahnya, kayaknya saya harus memberanikan diri menawarkan membuat surat perjanjian kayaknya. Surat perjanjian bahwa mereka tidak menuntut jika ada kesalahan data nama mungkin ya. Betul. Iya, karena kan tetap belum ada bukti ijazah terakhir yang dikumpulkan di saya. Sedangkan kalau misalnya ternyata tidak sama dengan ijazah yang terakhir, aduh gimana? Ngeri juga nanti dituntut sekolah. Mungkin itu ya yang terbersit di dalam kepala saya ya Bu Ike untuk solusi yang ini. Ternyata Gimana? Iya, mudah-mudahan sih ini bisa ya. Kemarin sih nggak bayang gitu apa ya yang harus saya lakukan gitu untuk ini. Bu Risi, itu sudah antisipasi yang lengkap dan bagus Bu yang Ibu akan terapkan untuk orang tua yang belum mengumpulkan fotokopi ijazah SMP-nya. Gitu. Itu udah ya, antisipasi yang cepat Bu. Iya, insya Allah Bu. Tepat sasaran. Saya nggak pernah omel lagi. Nah Bu Risi, kira-kira sekarang bagaimana? Nah, kan Ibu udah dapat solusinya tuh. Tadi Ibu juga sudah menjelaskan tuh antisipasi yang lengkap untuk supaya tidak terjadi hal seperti itu lagi nih, ya kan? Nah, menurut Bu Risi nih kira-kira sekarang bagaimana perasaan Ibu nih? Apakah sudah ada jalan keluar yang bisa diupayakan oleh Ibu? Alhamdulillah ya, saya sudah dapat nih opsinya nih, gara-gara ngobrol sama Bu Ike nih. Kemarin apa nih, aduh buntu, ini gimana caranya? Karena ini ya, karena udah terlanjur kena omel sama orang tua tuh gimana gitu di kepala itu. Kayaknya ide ini yang tadi tuh Bu Ike ya, karena saya nggak berani sendiri, sebaiknya mungkin saya harus koordinasi atau bilang sama kepala sekolah dulu kali ya. Benar sekali Bu. Supaya saya Bapak kepala sekolah harus mengetahui, betul. Lebih memuaskan, iya. Jadi masalah itu jangan saya simpan sendiri aja ya, betul juga. Iya betul. Nanti berarti intinya saya harus sampaikan ke kepala sekolah, minta didampingi. Nah, benar sekali Bu Risi. Jadi Bapak Kepala Sekolah memang harus mengetahui atas permasalahan yang Bu Risi sedang alami seperti itu, ya. Baiklah Bu Ike, saya lega Bu Ike. Tapi jadi semangat ya, saya jadi semangat menuntaskan pekerjaan ini. Mudah-mudahan solusi ini tepat ya Allah, semoga tepat dan orang tua bisa menerima begitu kan ketentuan yang memang sudah juklak juknisnya memang harus diikuti, dipatuhi. Karena kan sebetulnya bukan mintaan kita begitu. Alhamdulillah sih Bu Ike, terima kasih banyak Bu Ike. Saya sudah diberikan waktu. Baik Bu Risi, saya senang sekali jika kehadiran saya nih sekarang bisa membantu Bu Risi ya. Saya juga senang. Makasih banyak waktunya Bu Ike. Iya, terima kasih. Baik, Bu Ike, saya balik lagi ya ke kantor. Mudah-mudahan ini jadi amal baiknya Bu Ike, udah bantu mengidekan saya, menguatkan saya, berbagi juga. Terima kasih banyak ya Bu Ike. Dan assalamualaikum Bu Ike, saya pamit ya. Iya, waalaikumsalam. Baik Bu, saya juga lanjut ke ruangan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jangan bosan ya. Oke, sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Cut.
Assalamualaikum Bu Ike. Hai. Waalaikumsalam Bu Puji, Masya Allah Bu. Apa kabar? Alhamdulillah Bu baik. Ibu apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Ih, udah lama banget kita nggak ketemu ya. Gimana? Apa nih yang bisa dibantu Gini Bu, sekarang nih? saya mau minta waktu Ibu sebentar, boleh ya Bu? Boleh dong. Hmm, Gimana? Jadi saya ingin bercerita nih Bu. Jadi saya kan ada permasalahan ya Bu ya di kelas gitu dalam mengelola kelas saya Bu gitu. Oh, Jadi bagus itu. Apa tuh yang mau ditingkatin Bu? jadi gini Bu, saya ingin menciptakan ruang kelas yang kondusif, terus juga menyenangkan untuk siswa-siswa kelas saya gitu Bu. Oh iya dong, ih keren banget itu sih cita-cita yang sangat mulia ya kan. Iya, Jadi Bu. apa yang udah Ibu Ika lakuin nih selama ini? Jadi saya sih sudah mencoba nih Bu berbagai metode pembelajaran ya, tapi maksudnya masih apa namanya belum benar-benar maksimal gitu, belum benar-benar efektif gitu Bu. Tantangan dong, berarti dong. Kira-kira gimana tuh supaya tujuan Ibu tercapai? Nah, gini ya Bu, sebenarnya sih saya masih ada kesulitan gitu untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara gitu saat jam pelajaran. Jadi menjadikan suasana kelas kan jadi rame tuh. Jadi ada beberapa siswa saya yang masih suka ngobrol seperti itu Bu. Iya. Hmm. Jadi harusnya gimana tuh? Ibu membutuhkan apa? Saya sih ya nih ya untuk siswa itu saya sih udah punya strategi Bu untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat jam pelajaran berlangsung gitu. Saya udah buat strateginya misalkan saya Cakep. dalam misalkan apa namanya saya mengadakan ice breaking gitu. Jadi mungkin siswa kan jenuh nih Bu. Jadi saya adakan di sesi-sesi di dalam pembelajaran itu saya adakan ice breaking gitu Bu. Ya seru tuh, seru banget, bener. Terus langkah-langkah apa lagi tuh selain ice breaking gitu? Terus apa lagi? Jadi kan apa namanya banyak nih Bu, biar siswa itu nggak bosan. Saya udah punya catatan-catatan melakukan ice breaking, terus juga saya ajak mereka selain untuk bergerak, saya juga mengajak mereka untuk apa namanya main tebak-tebakan ice breaking seperti itu sih. Saya sih lebih ke ice breaking saja Bu, soalnya kan siswa saya kan kelas 1 nih ya. Jadi kalau kita ajarkan dia itu monoton gitu seperti itu tuh dia jenuh gitu. Jadi apa yang ada dia pada ngobrol dengan teman masing-masing gitu. Saya Bagus itu, pikir Bu. mereka dan juga mungkin saya pikir Bu ya dia juga tidak kurang memahami materi Bu. Jadi saya sih selain saya melakukan ice breaking di situ saya sih untuk menarik menarik minat si anak, saya menggunakan media nyata gitu dalam pembelajaran gitu. Jadi kalau biasanya kan anak-anak kelas 1 tuh kalau nyata gitu misalkan kayak gambar atau saya liatin video seperti itu Bu. Jadi biasanya mereka lebih antusias ketimbang saya cuma menjelaskan materinya saja seperti itu. Bagus banget Bu Ike itu, Masya Allah, benar. Jadi ice breaking ya kan, terus udah gitu materi yang real ya kan. Betul Iya, Bu. benar. Terus masalahnya di mana jadinya? Saya sih mau coba itu Bu. Jadi saya mau coba mau mencoba metode yang seperti yang tadi saya jelaskan ke Ibu, seperti itu. Iya. Tantangan dong ya. Iya, betul Bu. Insya Allah bisa, Bu Ike semangat. Bu Ike mah apa juga bisa ya kan? Ya Bu. Pokoknya saya akan berusaha untuk melakukan hal itu gitu Bu untuk biar anak-anak saya di kelas 1 itu bisa lebih paham atas materi yang saya sampaikan gitu. Terus gambarannya seperti apa? Strateginya tuh kayak gimana coba? Jadi Bu, saya sudah memiliki gambaran nih Bu tentang murid saya itu ketika nanti saya dalam materi pembelajaran saya
menyampaikannya dia merasa jenuh, saya akan memberikan ice breaking gitu. Kemudian juga saya juga dalam menyampaikannya, saya menggunakan media real, media nyata gitu. Jadi contohnya nyata. Kemudian juga saya juga membubuhkan video pembelajaran gitu, Bu. Contoh misalnya kita lagi ngomongin katak nih, berarti Ibu Ika harus gimana tuh? Itu saya pakai gambar aja Bu di video gitu. Jadi saya tayangkan menggunakan infocus. Jadi saya perlihatkan video kataknya secara langsung. Karena kan untuk cari kataknya sekarang lumayan susah ya. Gitu. Jadi saya kalau yang mungkin bisa ada medianya, yang bisa saya perlihatkan, saya perlihatkan. Tapi kalau yang tidak, nanti pakai dengan video seperti itu. Gitu. Seru banget, pasti nih kelasnya Bu Ika ya kan. Terus ada lagi nggak strategi yang lain Bu? Untuk dalam hal pembelajaran seperti itu sih, saya rasa kalau untuk pembelajarannya anak kelas 1 sih memang itu ya Bu, kadang-kadang kan memang anak yang suka bicara di kelas, dia biasanya juga butuh perhatian khusus ya. Ada lagi sih Bu, saya biasanya juga mendatangi si anak tersebut gitu. Saya datangin, saya ajak bicara gitu, kemungkinan dia belum paham atau tidak mengerti, saya seperti itu sih Bu. Masya Allah, iya keren banget Bu Ika. Iya, Bu. Ada lagi nggak Bu Ika? Kayaknya seperti itu Bu, yang saya harus gambaran-gambaran strategi yang akan saya sampaikan ya Bu. Untuk siswa saya yang kurang ketika dalam pembelajaran itu kurang kondusif gitu, mau banyak bicara atau ngobrol seperti itu. Berarti tinggal implementasinya aja nih Bu Ika nih, supaya kelasnya Bu Ika bisa lebih nyaman lagi, supaya kompetensi Bu Ika mengelola kelas kan lebih baik lagi gitu. Masya Allah, tinggal implementasinya aja nih. Kita udah mulai nih di kelas anak-anak yang baru ya kan Bu Ika, semangat. Iya betul Bu. Saya akan melakukannya ya Bu. Mumpung di tahun ajaran baru ini saya akan melakukannya. Apa yang sudah tadi saya ceritakan ke Ibu seperti itu. Berarti sekarang udah dimulai nih, beberapa hari ini udah dimulai. Iya Bu. Saya baru saya merancang nih. Besok saya akan rancang hari ini untuk besok Bu. Saya akan mulai gitu ya Bu. Saya akan mulai. Terima kasih nih Bu Puji. Ya, sama-sama Bu Ika. Pokoknya semangat terus. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Saya lega nih. Jadi saya udah punya teman cerita. Jadi saya rasa lega untuk menghadapi anak saya seperti ini. Tuh saya tambah percaya diri nih. Masya Allah. Dengan saya bercerita dengan Ibu. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya. Itulah enaknya ya kita bisa ngobrol-ngobrol ya kan. Jadi beban kita berkurang lah ya gitu. Iya Bu. Aduh, mantap. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama. Kita lanjutkan jalannya. Iya Bu, sampai ketemu lagi ya Bu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak Ibu. Sama Bu Ika juga sehat-sehat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan ya Bu.